sejauh 2 satuan. Karena plus. Kalau min berarti ke bawah. Oke. Kok gesernya ke atas, Kak? Karena hasilnya ditambah atau dikurang. Berarti geser ke atas atau ke bawah. Saya kasih contoh lagi. Misalkan ada fx sama dengan bla 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 bla. Gx-nya sama dengan fx plus 2. Artinya, ini bla 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 ya ceritanya ya. Artinya si gx ini dihasilkan dari menggeser siapa? Menggeser siapa? Menggeser fx ke kiri. Ya, kenapa? Karena fungsi x-nya nih yang ditambah atau dikurang, bukan hasilnya. Ini kan fx-nya kan ditambah, berarti kan hasilnya udah ada fx baru ditambah, berarti itu hasilnya. Kalau ini si x ini yang tadinya x doang berubah menjadi x plus 2, berarti geser ke kiri kalau plus. Kalau min berarti ke kanan. 2 satuan. Yuk kita mulai. Kedengeran nggak suara kakak aman ya? Suara aman? Oke. Waktu hari Senin saya sudah ngebahas beberapa soal PK ya dari yang gampang. Oke, ini juga saya urutin lagi dari yang tergampang, oke? Harus bisa nanti kalau memang keluar model soal kayak gini. Walaupun bentuknya diubah-ubah, oke? Ini tentang inverse, ya, tentang fungsi inverse. Sudah diketahui ini fungsi fx-nya. Diketahui ini fungsi inverse-nya. Masih ingatkah apa informasi inverse jadi nggak inverse atau tadinya fungsi biasa jadi inverse? Misalkan, kalau ada F5 sama dengan 2, maka berlaku F inverse 2 sama dengan 5. Gitu ya. Oke, artinya F inverse 4 min A sama dengan 2, maka berlaku F2 sama dengan 4 min A. Paham konsep ini? Inverse jadi nggak inverse. Tadinya nggak inverse jadi inverse. X jadi hasil, hasil jadi X-nya. Paham? Berarti sekarang ini sama. Apa yang sama, Kak? Ini sama nih. X sama dengan 2. Ya enggak? Terus X min 1. Kebelan ya. Ya enggak? X min 1 sama dengan 4 min A. Gitu. Udah, ikutin aja apa informasi itu ya. Berarti apa? X sama dengan 2. Satu lagi. X min 1 sama dengan 4 min A. X-nya sudah ada 2. Kita substitusi aja kemari. Maka dapat A-nya. A-nya pindah ruas. Ya, 2 kurang 1, 1. 1 pindah ruas jadi min 1. Maka dapat A3. Jadi ini pertanyaan nilai A. Atau pertanyaan misalnya 3A min 4. Ya udah, A-nya udah dapat, tinggal dimasukin aja ya. Gitu. Pahamkah? Tergantung soalnya. Intinya kita mencari A-nya terlebih dahulu dari konsep ini. Ada yang mau tanya nggak? Aman nggak? Gak, maaf, aku masih kurang ngerti yang X min 1 jadi itu equals to 4 min A. Ini konsep yang kanan. Misal lagi nih, ada F inverse 3 sama dengan 5. Maka berlaku F5 jadi 3. Tadinya inverse jadi nggak inverse. Tadinya nggak inverse jadi inverse. Dibalik, Y jadi X, X jadi Y. Paham nggak? Oke, siap. Thank you, Kak. Konsepnya sama dong berarti sama yang soal berikutnya. Ya, ini saya bikinin selalu 2 soal ya, yang setipe. Oke, berarti dari sini kita dapat informasi apa? Oh, berlaku. Berarti F3 sama dengan 3 plus C kuadrat. Kita samakan lagi. Berarti X sama dengan 3. Terus 5 min C min X sama dengan ini. Tulis. Gitu. Substitusi X-nya 3. Maka 5C min 3 sama dengan 3 plus C kuadrat. Menjadi sebuah persamaan kuadrat. Semua pindah ruas ke kanan.
Min 3 pindah ruas jadi plus 3. 3 plus 3 jadinya 6. Bisa kita faktorkan. C, C. Kalau dikali 6 positif, kalau dijumlah min 5 berarti min 3 min 2. Berarti C-nya 2 sama C-nya 3. Oke, jadi jawabannya bisa dua-duanya. Ini tergantung pilihan ganda atau dalam bentuk P sama Q ya. Misalkan soalnya dalam bentuk P sama Q. P-nya itu adalah nilai C. Q-nya itu misalkan apa? 3. Berarti C-nya itu kan bisa 3, bisa 2. Berarti hubungannya apa? Tidak bisa disimpulkan ya. Tidak ada hubungan ya. Paham nggak? Atau tidak bisa apa namanya? Ditentukan. Paham nggak? Karena apa? Bisa sama dengan bisa lebih kecil ya nggak? Paham kah? Kecuali ini C-nya, misal P-nya 2 nih. Nah, kalau Q-nya 2, misalkan Q-nya 2. Atau Q-nya 1 deh. Nah, Q-nya 1. P-nya itu C. C-nya adalah berapa? 3 sama 2. Berarti pasti apa? Pasti lebih besar si P. Tergantung soalnya kayak gimana. Paham intinya? Intinya ini aja. Oke? Ada yang bertanya sampai sini? Lanjut. Soal berikutnya tentang statistika. Ada kelompok satu, ada kelompok dua. Kelompok satu, 2, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Ada 5. Lihat pertanyaannya semua tentang ada median, jangkauan, modus, rata-rata. Oh, berarti semua kita cari ya. Ini sudah urut belum? Oh, sudah urut. Enak. Berarti mediannya berapa? Median itu apa? Nilai tengah. Siapa nilai tengahnya? 4. 4. Ya nggak? Modusnya apa? Modusnya yang paling sering muncul. Oh, 4, 4 juga. Apalagi range. Range itu apa? Jangkauan. Ya, jangkauan itu range. Jangkauan itu apa? Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oh, sudah dapat. Berapa nih? 19. Ya nggak? Terus apa lagi? Rata-rata. Gimana nyari rata-rata? Rata-rata adalah jumlahin semua dibagi banyaknya. Paham? Gitu. Berapa nih? Boleh kita jumlahin. Empat-empatnya ada 3 kan? 4, 4 kali 3 aja. Tambah 4, 5 bagi 5. Oke, berapa nih jadinya? 26 tambah 4, 4 kali 3, 12. 12, 13. Oke, ada yang bingung nggak? Ngitung-ngitungnya hati-hati ya. Dah, tinggal dihitung berapa? 6 tambah 2 tambah 5. 13, simpen 1. 2 tambah 1 kali simpanan jadi 3. 4 tambah 4, 8. Jadi rata-ratanya 83 per 3. 3 kali berapa yang mendekati 80-an? Berapa dong? 20. Kalau 30 kelewatan. 28, 27 ya. 27 kali 3, 28 kali 3, 84. Berarti 27 ya. Berarti yang hitungnya ya. Berarti apa? 27 kali 3 berapa? 81 tambah 2. Gitu. Dah, sekarang kelompok 2. 30, 40, 45, 45, 50. Nilai tengahnya 45. Modusnya 45 yang sering muncul. Range-nya 50 kurang 30, 20. Rata-ratanya jumlahin. 30 tambah 40 tambah 45 kali 2 jadi 90 gitu ya. Per 5. Berapa nih? 90 tambah 50, 140 tambah 40, 180. 180 tambah 30, 210. Betul nggak? Betul nggak? 45. Betul ya? Ya. Ini salah ya. Apa, kelompok satu ya, Kak? Berapa nih?
Ngaco, kok jumlahnya 83? Nggak mungkin dong, harusnya ratusan juga ya. Berapa nih? Oh ya, gini aja ya. Nggak usah dihitung banget sih. Nah, tadi berapa? 210 per 5. Kalau ini 45 tambah 26, 71 ya. 71 tambah 132, 203 ya. Dah. Jadi pernyataan satu betul apa salah? Ya. Median kelompok satu. Mana median kelompok satu? 44. Katanya kurang dari mediannya kelompok dua, 45. Benar salah? Benar. Ya nggak? Pernyataan dua. Jangkauan kelompok satu. Mana jangkauannya? 19. Katanya lebih daripada jangkauan kedua, yaitu 20. Salah. Ya nggak? Modus kelompok satu 44. Lebih daripada modus kelompok dua. Modus kelompok dua 45. Salah. 4. Rata-rata kelompok 1, 203 per 5, katanya lebih daripada kelompok 2, yaitu 210 per 5. Benar salah? Kan pernya udah sama, tinggal lihat aja jumlahnya ya. Salah juga ya. Berarti yang benar adalah satu saja. Ya, berarti ini kalau pertanyaan berapa banyak yang benar, ya nggak? Berapa banyak yang benar, berarti satu jawabannya, ya nggak? Pahamkah? Aman? Sudah nambah, jadi ada 12, berarti 11 sama saya. Gimana? Lanjut? Aman? Tentang data statistika cuma data tunggal aja. Bisa ya, cuma nyari rata-rata, mean, rata-rata mean sama aja modus, range, quartiles 2 atau median. Paham? Gimana ngerjain ini? Ini sudah urutan belum? Oh, sudah urutan, Kak. Ini ada berapa banyak? Satu 2 3 1 2 3 berarti tengahnya 4. Berarti kita tahu nih, kuartil 2-nya 4. Modusnya yang sering muncul siapa? Oh, 2. Paham? Apalagi? Rata-ratanya, Kak. Range dulu aja, range. Ya, kan ada range ya. Ada range, Kak. Median, modus. Oh, nggak ada range. Di sini nggak ada range ya. Nggak ada range. Nggak usah dihitung. Nggak usah dicari. Coba walaupun cuma dikurang doang ya. 14 kurang 2, 12. Rata-ratanya gimana? Rata-ratanya jumlahin. Ayo dijumlahin berapa? 2 tambah 2 tambah 2. Ada 2-nya ada 3, berarti 6. 3 tambah 4, 7. 5 tambah 10, 15. Oke, 12 tambah 14, 26. Dibagi ada berapa banyaknya? 9. Oke, jadi berapa itu? 13 tambah 15, ya, 6 tambah 7, 13 tambah 15, 28. Tambah 26 bagi 9. Jadi berapa tuh? 54 per 9. Berapa 54 bagi 9? 6. Oke, rata-rata median dan modus kumulatif adalah merupakan tiga suku awal dari suatu barisan aritmatika. Betul salah? Coba rata-rata, mana rata-ratanya? 6. Terus apa lagi? Median, mediannya mana? 4. Modus, mana modusnya? 2. Merupakan tiga suku awal barisan aritmatika? Betul. Dengan bedanya -2. Berarti pernyataan satu betul. Pernyataan 2. Rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Bilangan prima nggak 6? 6 itu bukan bilangan prima, ya nggak? Salah. Modus kumpulan data kurang dari mediannya. Modusnya 2, kurang dari mediannya 4. Betul? Betul. Median datanya siapa? 4, katanya kurang dari jangkauannya. Jangkauannya 12. Betul? Betul. Berarti ada berapa banyak yang benar? Ada 3 yang benar. Karena pertanyaannya ada berapa banyak. Paham? Aman nggak? Kecepatan nggak saya? Nggak kan? Lanjut. Biar tuntas ya. Saya ngebahas soalnya yang udah saya siapin.
beberapa soal ini. Lanjut, aman? Oke. Jadi tadi sudah ngebahas tentang fungsi, ya, fungsi inverse harus bisa ya, cuma dibalik-balik aja. Terus tentang statistika sederhana, oke. Walaupun ada dua kelompok atau satu kelompok, pasti kita bisa semuanya, oke. Terus yang ketiga adalah tentang bangun ruang, oke. Biasain, apa harus dihafalin lagi yang belum dihafal tentang bangun ruang, tabung, bola, prisma, limas, oke. Hafalin. Oke, sekarang lihat soalnya. Suatu prisma persegi. Oh, prisma. Apa sih prisma? Prisma itu alas sama atapnya sama. Dan katanya ini prismanya alasnya persegi. Oh, berarti dia kalau dibuat itu seperti balok jadinya, ya enggak? Karena alasnya persegi nih. Saya misalin ini A, tingginya katanya 16. Nah, punya tinggi nih dia 16. Pahamkah? Tingginya 16. Katanya volumenya itu 64. Volume dari prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Ingat ya, volume prisma. Kalau limas Kak, sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Jadi tergantung alasnya bentuknya apa. Oh, persegi berarti A kali A dong. Tingginya 16 sama dengan 64. Maka kita tahu A kuadrat sama dengan 64 bagi 16. Maka kita dapat A kuadrat adalah 4. Maka dapat A-nya adalah plus minus 2. Tapi yang diambil yang positif, karena ini kan tentang panjang. Oh, masa panjang rusuknya, alasnya adalah minus 2? Kan nggak mungkin. Paham? Oh, sudah dapat A-nya 2. Pernyataan 1 berarti bisa kejawab. Panjang rusuk terpendek prisma sama dengan 4. Salah. Harusnya 2. Ya. Kak, emang rusuk prisma apa aja? Ini ada 2. Ya, alasnya sama semua, terus tinggi-tingginya 16. Nah, berarti rusuknya ada 2, ada 16. Udah doang. Gitu doang ya. Pernyataan 2, berarti satu salah ya. Pernyataan 2, panjang diagonal prisma. Yang mana Kak panjang diagonal prisma? Nih. Oke. Terus gimana nyari yang merah? Berarti kita bisa pakai Pitagoras di sini. Oke, jadi untuk nomor 2 kita buat Pitagoras. Ini loh kita nyari miringnya. Berapa sisi miringnya? Oh, diketahui bahwa ini adalah A akar 2, yaitu 2 akar 2, paham? Kan ini, Kak. Kan ini 2 ya. Ini 2. Ini misalkan saya tulisin AC. Bisa nyari AC, kalau ini 2, maka sisi miringnya adalah 2 akar 2. Atau kalau memanual apa? 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarin. Jadi 4 tambah 4, 8. 8 diakarin 2 akar 2. Paham? Terus ini apa? 16 kan? Maka sisi miringnya bisa kita kerjakan. Lihat nih pakai konsep trik yang biasa kakak ajarin. Kalau ini 2, maka ini bisa nggak dibikin 2? 16. Bisa. 16 itu 2 kali 8. 8 itu dijadiin akar. Akar 64. Paham? 8 itu kan akar 64. Biar sama-sama 2. Kalau sama-sama 2, maka miringnya juga pasti 2. 2 akar berapa? 64 sama 2. Kalau dijumlah jadinya 68. Paham? Oh, jadi panjang diagonalnya, katanya panjang diagonal 2 akar 68, katanya lebih dari 15. Benar salah nih? Gimana nyari taunya, Kak? Oke, sama-sama kita kuadratin aja. Kalau 15 dikuadratin jadi apa? 225. Kalau 2 akar 68 dikuadratin, 2 dikuadratin jadi 4, akar 68 dikuadratin 68. 8 kali 68, 4 kali 68 itu berapa? Kalau ini kita anggap 60 aja sih 68-nya. 4 kali 60, 240 ya nggak? Lebih besar nggak dari 225? Pasti ya, berarti pasti benar. Apalagi ini 68 kali 4, pasti lebih dari 225. Jelas? Jadi Kak, ternyata tanya boleh nggak? boleh banget dong. Itu kenapa 16 kan jadi 2 akar 64? Terus Hmm. bawahnya kan 2 akar 2. Kenapa jadi 2 akar 68 ya, Kak?
Hmm, lupa ya. Kan kalau di sini A akar 5, A akar 4. Berarti sini adalah A akar 9. Dari mana 9? Ditambah. Kan yang miring selalu ditambah dari yang lainnya. Kecuali Oh, dibalik. Ini A akar 6. Ini A akar 2. Berarti ini berapa? A akar 8. A akar 4 dong. Oh, oh iya. Yang miring selalu penjumlahan dari yang lainnya. Berarti seharusnya 2 akar 66 ya, Kak? Oh iya, 66. Oh, Benar. oke, makasih, Kak. 66 ya. Kok 68 sih? Oke. Nah, tapi tidak mempengaruhi nilai ya. Tetap benar ya. 66 kalau dikuadratin, akar 66 dikuadratin ya 66 juga. Benar ya. 60-an kali 4, 240-an. Jadi pernyataan 2 betul. Aman. Lanjut. Pernyataan 3. Apa pernyataan 3? Nah, hati-hati nih. Suatu bola berdiameter 20. Bola nih. Oke. Gambar bola. Oh, nggak bisa kita bikin gambar bola di sini. Oke, saya gambarin bola. Ini ada sebuah bola. Oke, yang berdiameter berapa? 20. Oke. Diameternya 20. Berarti jari-jarinya 10 ya. Nah, si bola ini apakah dia bisa memuat prisma? Prismanya bentuknya kayak gini loh. Apa tuh bentuknya? 2, 2, tingginya 16. Supaya dia bisa muat nih, pasti kita ambilnya di tengah-tengah dong si prismanya, ya enggak? Nah, begini. Apakah muat nih di sini nih si prismanya? Paham nggak? Ini gambar dua dimensinya ya. Kalau kita dari depan ya, benar nggak? Berarti ini apa? Ini 2, ini 16 dari sini sini sini. Paham nggak? Kita ngelihatnya dua dimensi ya dari depan. Paham nggak? Artinya, kalau kita mau tahu ini cukup atau tidak, maka ini kita ibaratnya menjadi sebuah kartesius. Pahamkah? Nah, lihat. Jadi kalau saya keluar ini sampai sini, ini 10, ini 10, paham nggak? Ini juga ini sampai sini 10, ini ke sini 10. Jelas? Jadi kalau dibikin kartesius, ini min 10, ini min 10, ini 10, ini 10. Karena kan diameternya 20, jelas nggak? Terus ada si prisma. Si prisma ini, kalau kita ngelihat sebagai penampang dua dimensinya dari depan, berarti gimana dong? Segini 2 ya. Berarti ini cuma satu-satu dong. Ya nggak? Terus ini 16, berarti sini 88 dong. Ya nggak? Cukup nggak kira-kira? Cukup. Ya nggak? Secara logika cukup nggak? Cukup. Ya nggak? Karena ini di 10. Terus ini juga lebarnya cuma satu doang. Kecuali ini lebarnya 7. Terus tingginya 8. Nah, kemungkinan besar enggak masuk ke dalam bola tersebut. Jelas nggak? Aman? Ada yang mau ditanya? Atau mau biar lebih perjelas lagi, si bola ini kalau dilihat sebagai dua dimensi dari depan, ini menjadi sebuah persamaan lingkaran. Ya, kalau mau biar lebih jelas. Ini adalah sebuah persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Nih, buat anak IPA, belajar tentang persamaan lingkaran. Apa sih persamaan lingkaran? Kalau pusatnya 00, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan jari-jari dikuadratkan. Nah, ini dia. Artinya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Terus kita substitusi tuh si 1,8. Kenapa Kak 1,8 ini? Ini kan 1, ini 8. Jadi kita mau membuktikan 1,8 itu, ya titik 1,8 itu di luarnya lingkaran apa di dalamnya lingkaran. Kalau dia di luar lingkaran berarti dia nggak masuk prisma tersebut gitu. Kalau ini secara konsepnya. Kalau mau biar pasti. Kalau kayak tadi kita insting aja coba dalam bentuk ini lingkaran 10-10, terus ini 8 ke bawah ya nggak? Lebarnya 1-1 karena kan lebarnya 2. Jelas nggak? Ini kalau mau pastinya.
Masukin 1 kuadrat 1, 8 kuadrat 64. Sama 100 besaran siapa? Besaran 100, Kak. Berarti apa? Si titik tersebut lebih kecil daripada 100. Artinya titik tersebut masih berada di dalam lingkaran. Ya, di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Berarti gitu. Kalau lebih besar titiknya dimasukin daripada jari-jarinya, berarti dia di luar. Gitu. Kalau mau detailnya. Paham nggak? Nanti kalau soalnya misalnya ragu-ragu nih kalian misalnya diameternya adalah 8 apa cuman 18. Kan ragu-ragu tuh. Nah, cobain masukin titik 1,8 ke persamaan lingkaran apakah dia di luar apa di dalam lingkarannya. Gitu. Coba tanyain, paham nggak? Jadi pernyataannya apa? Ketiga, betul ya. Berikutnya, saya bikin soal yang sama, Pak. Kita ambil soal yang sama tentang bangun ruang ya, tapi tentang balok. Ayo, bisa nggak? Sama ya, ini tipe soal yang sama, bisa jadi ini di sesi berikutnya atau di day sebelumnya, oke? Atau sesudahnya. Sebuah balok berbanding tinggi, panjang, tinggi, lebarnya segini. Berarti kita punya balok, kita gambarkan balok, yang panjangnya 2, kita bisa misalin 2x, lebarnya sama tingginya satu-satu ya, berarti ini X. Paham nggak? Apakah X itu pengalinya? Kita nggak tahu, bisa aja semua dikali 3, berarti 6, 3, 3. Dikali X-nya 4 berarti 8, 4, 4. Gitu ya. Terus katanya luas permukaannya 250. Luas permukaan. Nah, oke. Apa? Makanya kakak tadi suruh hafalin ya. Semua tentang bangun ruang. Balok, kubus, prisma, limas ya. Tentang volume, tentang luas permukaan. Oke. Diingat-ingat lagi. Walaupun itu materi dari SD. Iya nggak? Apa luas permukaan? Balok. Oke, luas permukaan apa sih? Luas yang di luar-luar. Ya, misalnya kalau kita nggak hafal, ya udah luas yang di luar berarti ini dong, Kak. Yang bawah. Apa itu yang bawah? 2 kali X, Kak. Ya, 2X kali X, Kak. Ya, Kak. Tapi ada 2, Kak. Kenapa ada 2? Ada atas, ada bawah. Sama dong. Sekarang yang di depan, Kak. Yang di depan. Apa yang di depan? 2X kali X juga, Kak. Ada 2. Kenapa? Depan sama belakang. Terus tambah lagi, Kak. Yang samping kiri. Apa? X kali X. Ya nggak? Kiri sama kanan kan sama. Berarti apa? 2 dikali X kali X. Paham? Gitu. Kalau mau hafalin gimana? 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Ingat nggak? 2 kali PLPT LT. Ada jembatan keledainya deh kayaknya. Pipi lebar, pipi tembem, lebar tembem. Pernah nggak suruh ngafalin pakai jembatan keledai itu? Itu bebas caranya, yang penting kalian paham ya. Dah, berarti berapa nih? 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat tambah 2x kuadrat. Jadi luas permukaannya adalah 10x kuadrat. Nah, katanya luas permukaannya itu 250. Maka kita dapat x kuadratnya adalah 25. Ya, sama-sama bagi 10. Maka x-nya adalah 5. Dah, sudah ketahuan. Berarti panjang sebenarnya adalah 10, lebar sebenarnya 5, tinggi sebenarnya 5. Oke? Karena kita sudah ada pengalinya X-nya. Pernyataan satu kejawab dong. Panjang baloknya 5. Betul. Betul salah? Salah. Harusnya berapa? 10. Ya, kan katanya panjangnya yang 2X. Tingginya 1 atau X, lebarnya X juga. Dah, volume baloknya 250. Pernyataan 2 nyari volume apa? Panjang kali lebar kali tinggi. 10 kali 5 kali 5. 250, Kak. Betul. Oh, kok sama, Kak, volume sama luas permukaan? Kebetulan. Nggak selalu sama ya. Bukan kita nyimpulin sendiri ya, volume balok sama luas permukaan balok sama. Nggak semua ya. Ini kebetulan. Pernyataan 3. Balok dapat memuat sebuah tabung berdiameter 10. Oke, ini si baloknya.
Berapa tadi baloknya? Apakah si balok tersebut bisa memuat tabung? Jadi yang dimasukin tabung atau balok nih? Jadi ini ada baloknya, saya gambarin ulang deh. Ini 10. Ya, ini 5. Gitu ya. Ini 5. Dah, katanya si balok tersebut memuat sebuah tabung berdiameter 10. Tingginya 12. Ini ada si tabung nih. Tingginya berapa tingginya? Tingginya 12. Diameternya 10. Berarti ini 5 ya. Diameternya 10. Jari-jarinya 5. Muat nggak nih? Kalau didiriin kayak begini, nggak bakal muat. Oh, berarti tabungnya coba ditidurin, Kak. Ditidurin juga nggak muat. Ya nggak? Ditidurin ke sini, Kak. Nah, muat nggak? Nggak muat juga, ya nggak? Karena kan ini 12, ini 10. Ya nggak? Tingginya nggak muat. Mau di bagaimana, mau tidurin begini, juga nggak muat. Mau didirin begini, juga nggak muat. Artinya berarti dapat muat? Enggak ya, berarti salah. Pahamkah? Berikutnya. Kecepatan nggak, Kakak? Aman ya? Oke. Sekarang ada fungsi f ya. Ini ada fungsi f. Siapa fungsi f? X kuadrat plus 2x plus 1. Ada fungsi gx. Mana fungsi gx? Fungsi gx-nya katanya fx plus 2. Oke, artinya si gx itu, ya, ini artinya nih kalau kayak begini, ini artinya gini. Jadi gx itu dihasilkan dari menggeser menggeser fx ke atas sejauh 2 satuan. Karena plus. Kalau min berarti ke bawah. Oke. Kok gesernya ke atas, Kak? Karena hasilnya yang ditambah atau dikurang. Berarti geser ke atas atau ke bawah. Saya kasih contoh lagi. Misalkan ada fx sama dengan bla 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 bla. Gx-nya sama dengan fx plus 2. Artinya, ini bla 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 ya ceritanya ya. Artinya si gx ini dihasilkan dari menggeser menggeser siapa? Menggeser siapa? Menggeser fx ke kiri. Ya, kenapa? Karena fungsi x-nya nih yang ditambah atau dikurang, bukan hasilnya. Ini kan fx-nya kan ditambah, berarti kan hasilnya udah ada fx baru ditambah, berarti itu hasilnya. Kalau ini si x-nya nih, yang tadinya x doang, berubah menjadi x plus 2, berarti geser ke kiri kalau plus. Kalau min berarti ke kanan. 2 satuan. Paham nggak? Lagi, ada fx sama dengan bla 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 bla. Gx-nya misalkan adalah fx min 2 plus 3. Nah, berarti gimana? Artinya si gx ini dihasilkan dari apa? Menggeser fx ke kanan. Kenapa ke kanan? Nih, x min 2. Kegeser ke kanan berapa? 2 satuan. Dan ke atas 3 satuan. Ya, nih tambah hasilnya berarti ke atas atau ke bawah. Ini di dalam x-nya atau di dalam fungsinya maka dia ke kiri atau ke kanan. Kalau min berarti dia kanan, kalau dia ditambah berarti dia malah ke kiri. Paham nggak dengan saya kasih contoh beberapa ini? Jelas? Ada mau tanya nggak? Nanti soal diganti-ganti harus bisa. Aman? Jelas nggak? Ayo tanyain lagi. Ada yang bingung nggak? Ngerti? Gimana? Jelas nggak? Halo? Aman? Paham nggak?
Masih belum ngerti? Ini 3. Kan ditambah 3, berarti geser ke atas. Kalau min, nih plus 2 geser ke atas. Kalau X yang berubah, yang tadinya X jadi di dalamnya jadi berubah jadi X plus 2 atau X min 2, berarti geser ke kiri atau ke kanan. Gitu. Gimana? Ada masih belum ngerti? Aman nggak? Itu emang rumusnya kayak gitu ya, Kak? Konsepnya, bukan rumus sebenarnya. Oh, oke, oke. Makasih. Gimana? Lagi. Ya, oke, lagi deh. Saya punya GX sama dengan bla 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 bla. Ada FX. FX adalah G dalam kurung X min 3 dikurang 4. Berarti gimana? Berarti si FX-nya ini dihasilkan dari GX-nya diapain? GX itu digeser ke, jawab ayo. Geser ke Kanan. kanan. Berapa? 3 satuan. Dan, dan. Ke bawah Ke 3. bawah 4. 4 nggak? Kan ini. Dah, jelas. Oke, aman? Lanjut. Saya hapus ya. Saya hapus nih. Aman nggak? Dah, jangan bingung lagi. Oke, ini konsep. Lanjut. Sekarang soalnya ini. Ada fx dan ada gx. Nah, pernyataan satu betul apa salah? Ayo, bentar. Lama juga nih ngapusnya. Udah ya, aman ya. Lanjut. Pernyataan satu betul apa salah? Tentukan benar atau salah. G0 sama dengan 3. Mana G0? Ini Kak G0. Ya udah tinggal X diganti 0. Jadi apa? F0 tambah 2 dong. Ya enggak? F0 gimana? Ini F0. X dimasukin 0 ke F. Berarti apa? 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1. Jadi hasilnya 1 tambah 2, 3. Oh, berarti pernyataan satu betul. Pernyataan 2. Grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran fungsi G 2 satuan ke kanan. Betul nggak? Betul salah? Betul salah? Kak, ini dibalik, Kak. Mencari fx-nya. Sama, berarti kebalik aja coba. Ini kan apa? Gx dapat dihasilkan dengan si fx-nya geser ke atas. Kalau dibalik gimana? Fx itu dihasilkan dari apa? Si gx-nya ke bawah 2 satuan. Ya enggak? Tinggal dibalik aja. Oh, berarti kalau dari fx ke gx itu berarti ditambah tuh. Ya enggak? Fx-nya ditambah 2 berarti nyari gx dihasilkan dari menggeser ke atas si fx-nya 2 satuan. Berarti kalau dibalik, oh fx-nya dihasilin dari gx-nya diapain? Oh, berarti ke bawah dong 2. Ngerti nggak? Ini kan cuma bolak-balik aja. Paham nggak? Gimana? Berarti pernyataan 2 benar salah? Salah. Ya nggak? Harusnya apa? Ke bawah 2 satuan. Ngerti nggak? Halo? Gimana? Oh, yang tadi tuh saya contoh-contoh, coba saya balik ya. Paham nggak dibalik? Ya tinggal dibalik aja. Kalau tadinya digeser ke kanan, berarti gesernya ke kiri. Kalau digeser ke bawah, berarti gesernya ke atas. Gitu. Kan dibalik. Mencari fx dari gx. Jelas nggak? Aman nggak? Ayo, tanyain. Gimana? Halo? Gimana, Ce? Aman nggak? Aman, Kak. Ngerti ya? Cuman bolak-balik aja. Oh, lanjut. Pernyataan 3. Koordinat titik puncak grafik fungsinya. Grafik fungsi apa nih? Ya nggak? Bentar. Kalau ditanya grafik fungsi fx atau gx-nya, benar nggak? Yang bisa kita cari tahu siapa? Ini. Oh, nyari puncak ya. Koordinat puncak itu gimana sih? X puncak itu bisa dengan cara formula
atau dengan cara turunan. Diturunin sama dengan 0. Terserah mau pakai apa. Oke. Kalau mau pakai formula nih, berarti apa? Min B. B-nya siapa? 2 ya. Berarti min 2 per 2 kali A-nya 1. Jelas nggak? Ya, ini kan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Oh, X puncaknya min 1. Terus setelah dapat setelah dapat X puncak, tinggal nyari Y-nya masukin ke sini. Ke fungsinya ya. Oh, X-nya diganti sama min 1. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 tambah 1. Jadinya 0. Oke. Jadi puncaknya adalah min 1,0. Paham nggak? Jelas, ini pertanyaannya kurang komplit ya. Saya lupa nih. Yang ditanya grafik fungsinya, koordinat titik fungsi si fx atau gx. Oke. Kalau ditanya grafik fungsi yang bisa kita kerjakan yang mana dulu? Oh, grafik fungsi fx. Karena kan komplit nih. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Oke. Atau pakai cara turunan Kak? Bisa diturunin. Apa? X kuadrat turunan 2X. 2X turunannya 2. 1 turunannya nggak ada. Terus sama dengan 0. Pindah ruas. Sama dapat X puncaknya min 1. Y puncaknya dari mana? Ya tinggal dimasukin juga ke sini ke fungsinya. Gitu. Pahamkah? Ngerti nggak? Aman? Dah. Ini puncak siapa? Puncak fx. Ya, puncaknya si fx. Sekarang kalau saya tanya puncaknya gx gimana? Oh, kalau sudah ada puncaknya si fx, kalau saya tanya puncaknya si gx berarti apa? Ya, kan ini tinggal digeser kemana? Lihat nih, gx itu dihasilkan dari menggeser fx ke atas 2. Tadinya min 1,0. Paham nggak? Nih, tadinya min 1,0. Di sini kan min 1,0. Geser ke atas doang 2. Jadi 1, 2. Wah, berarti apa? Jadi apa nih? Jadi, min 1 di kanan ya, maaf. Kak, min 1, Kak. Iya, min 1. Bisa nggak bikin koordinat? Ya nggak? Kan koordinatnya min 1,0 di sini nih. Tadinya si puncaknya fx. Terus sekarang mau jadi gx. Puncaknya digeser 2 ke atas. 1, 2. Berarti puncaknya jadi apa? Min 1,2. Ya nggak? Kan tadinya min 1,0. Kalau geser ke atas, jadi yang berubah y-nya aja ya, Kak? Iyalah. Kalau digeser ke bawah, sama y-nya juga yang berubah. Kan cuma gesernya ke atas atau ke bawah. Berarti x-nya tetap. Paham? Sehingga jadinya Pak min 1,2. Karena gesernya ke atas. 2. Paham nggak? Ngerti? Jadi mau ditanya ini puncaknya si fx atau gx, tetap dua-duanya bukan. Ngerti? Jelas nggak? Kalau memang soal aslinya nanti di UTBK kalian keluar kayak gini, ini puncak siapa Kak? Nggak dikasih tahu Kak. Cari dua-duanya. Oh ternyata yang salah dua-duanya ya udah. Kalau memang ternyata ini pertanyaan puncaknya dari GX ya udah. Kita nyari GX, tapi sebelum nyari GX nyari FX dulu dong, yang gampang buat nyari puncaknya yang paling gampang kan nyari puncaknya si FX. Karena dia udah komplit A, B, C-nya. Bisa pakai formula ini. Jelas nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Paham nggak? Aman? Lanjut. Gimana? Nah, sekarang sendiri. Bisa nggak? Ayo. Lebih enak ya. Pertama nih, fungsinya kalau ditanya puncak bisa dalam bentuk begini, pakai formula min B per 2A. Tapi kalau puncaknya sudah seperti ini nih, si fx, lihat nih fx-nya. Fx-nya sudah dalam bentuk formula seperti ini. Ya, ada fungsi x ditambah atau dikurang dalam bentuk kuadrat terus tambah sama ini. Ini udah kelihatan. Ini adalah merupakan sudah kita bisa dapat puncaknya. Berarti puncaknya berapa? Min 1,5. Dari mana, Kak? Karena formula fungsi kuadrat kalau sudah ada dalam bentuk fungsinya dalam bentuk kuadrat, nah kayak gitu ya, ini ya puncak deh. Nah, ini dia. Jadi ini x puncak, tapi ini harus min.
Kalau yang nggak min berarti dia dikatakan asimin. Kalau dia plus, ya nggak? Kalau udah min udah X puncaknya. Paham? Dan ini adalah Y puncak. Aman nggak? Gitu. Oh, kita sudah tahu ini. Berarti si GX-nya tahu dong. Oh, GX itu adalah apa? Dengan menggeser kemana? Oh, GX itu didapat dari fx-nya digeser. Digeser kemana? Ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah? Ayo jawab. Kemana? Nggak ada yang bisa jawab. Bener. Kemana nih? Ke kanan. Seriusan nih? Pada bingung semua ke kanan. Kan ini X min 4. Ya, kalau plus ke kiri. Oke, lupa, ulang. Kalau ditambah bukan dalam bentuk dalam kurung, ya, maka ke atas atau ke bawah. Kalau ditambah ke atas, kalau min ke bawah. Kalau fungsinya yang berubah, fx jadi f dalam kurung x min 4, x plus 5, itu berarti ke kiri atau ke kanan. Tapi enggak? Ada yang masih bingung? Aman enggak? Oke, dah. Artinya bisa nggak kita bisa langsung dapat puncaknya? Oh bisa, dari sini ke sini kan cuma digeser ke kanan. Kalau ke kanan, Y-nya yang tetap. Oke, ya enggak? Kan kita ngegeser ke kanan. Y-nya tetap. Tadinya min 1, geser ke kanan 4. Berarti jadi apa? Jadi 3. Paham nggak? Kan ke kanan 4. Ya nggak? Berarti min 1 tambah 4. Kalau ke kiri, ya berarti minus. Min 1 dikurang. Paham? Ngerti nggak? Oke, nah lanjut. Pertanyaannya, pernyataan 1. G2 sama dengan F2. Betul salah? Ya buktiin ya. Pernyataan 1 kalau nyari G2 katanya sama nih dengan F2. Coba G2. G2 itu apa? G2 berarti X-nya diganti 2 ke sini ya. Berarti apa? F dalam kurung 2 min 4 dong Kak. Ya kan? Sama dengan F2. Sini dong. F2. X-nya diganti 2. Jadi 2 tambah 1 kuadrat tambah 5. 2 tambah 1 3 dikeluarin 9. 14. Kalau F ini jadi apa? F min 2. Ya nggak? F min 2 kemana? Ke sini. X-nya diganti min 2. Min 2 tambah 1 kuadrat tambah 5. Bener salah? Min 2 tambah 1, 1. Min 1 dikeluarin 1. 1 tambah 5, 6. Berarti salah. Paham nggak? Gimana? Bingung nggak? Lanjut. Paham? G2 X-nya diganti 2. Jadinya F dalam kurung 2 min 4 jadi min 2. F min 2 masukin di sini. F2 jelas. Pernyataan 2. Grafik fx dapat diperoleh dengan menggeser G. Nah, berarti dibalik ya. Oh, berarti kalau nyari fx itu dengan gx-nya diapain? Oh, gx-nya berarti digeser. Digeser ke mana? Tadi dari F menjadi G digeser ke kanan. Berarti sekarang dari G menjadi F berarti digeser ke kiri. Kan cuma dibalik. 4 satuan ke kanan. Salah. Ya enggak? Pahamkah? Ngerti? Gitu ya? Kebalik. Lanjut. Pernyataan 3. Ngerti nggak? 3. Grafik fungsi G memotong garis X sama dengan 0 di sini. Oh, berarti G-nya kita komplitin dulu. Apa sih G-nya? F dalam kurung X min 4. Berarti X-nya diganti sama X min 4. Berarti X min 4 tambah 1 kuadrat tambah 5. Paham nggak? Masukin di sini. Ya.
F dalam kurung X min 4. Berarti semua X diganti sama X min 4. Berarti ininya diganti sama X min 4. Dapat tuh si GX. Jadi apa? X min 3 kuadrat. Jadi ini dia. Nggak usah dijabarin, nggak usah. Karena pertanyaannya cuma apa? Katanya memotong X sama dengan 0 di sini. Betul nggak? Coba aja kalau X kita ganti 0, hasilnya itu berapa? Gitu. Apakah 14? Kalau bukan 14 berarti salah. Gitu. Oh benar berarti. Ya nggak? Berarti benar. Jadi salah benar. Kak, pernyataan 3 boleh diulang nggak, Kak? Grafik G, berarti kita harus komplitin dulu G. Nih G. F dalam kurung X min 4. Ya. F dalam kurung X min 4. Ini ada fx. Kalau ditanya F dalam kurung X min 4, berarti apa? X-nya diganti sama X min 4. Paham? Bingung? Masih bingung? Oke. Saya ganti. Hmm. GX-nya gimana, Kak? Oh, ini kan cuman mencari G0, ya nggak? Oh, kalau GX itu apa? F dalam kurung X min 4. Kalau G0 gimana G0? Berarti F0 min 4. Ya, berarti G0 itu adalah F min 4. Gimana sih F min 4? Masukin ke sini. Min 4 tambah 1 kuadrat tambah 5. Berapa tuh? Min 4 tambah 1, min 3. Min 3 dikeluarin 9. 9 tambah 5, 14. Oh iya. Berarti pada saat X-nya diganti 0 ke G, hasilnya adalah 14. Berarti betul. Katanya kan dia memotong garisnya di 0,14. Benar. Kalau X-nya 0, Y-nya 14. Betul. Masukin ke G, karena ini G. Kalau ini grafik fungsi fx memotong X mana, masukin aja ke F-nya. X-nya diganti 0, sama nggak hasilnya 14? Kalau nggak sama berarti salah. Kalau sama berarti benar. Paham nggak? Paham, Kak. Makasih, Kak. Pakai ini aja ya. Kayak tadi bingung ya. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nomor selanjutnya. Tentang sistem persamaan linear aja. Oke. Sama nih, saya bikinin 2 soal ya. Ada 2 soal. Oke, katanya gini. Solusinya adalah R, S, sama T. Jadi sama aja tuh. X itu diganti R. Y itu diganti X. Ya, S. Z itu diganti D. Maka pernyataan R itu sama dengan 1. Ini kalau bisa kita tulis, R itu apa sih? X kan ya? Oh, katanya X sama dengan 1. Bener salah? Gitu aja kalau bingung. Ini apa berarti? S-nya itu 2. S itu apa? Y. Y-nya itu 2. Jika A-nya 1. A tetap A ya, karena nggak diinformasikan. Terus yang ini apa? R tambah T itu 5. R itu apa R? X. T itu Z. Oh, X tambah Z itu 5. Bener nggak? Kalau A-nya nggak boleh 0. Gitu aja ya. 2 kali R berarti 2 kali X ditambah A. Nggak tahu emang A. T-nya Z. Ini katanya 10. Bener salah. Gitu aja. Dibikin gampang. Dibalikin lagi aja. Ya. Dah. Jadi 2X min Y min Z sama dengan 1. Terus apalagi? Kita punya X min Y sama dengan A. Y tambah Z sama dengan 5. Kita substitusin aja sama si eliminasi aja sama persamaan 3. Ya. 1 dan 3 kita tulis. Terus kita tambahin. Kenapa ditambahin? Y sama Z-nya habis. Langsung dapat 2X ya enggak? Min Y tambah Y habis. Min Z tambah Z habis. Jadi 2X sama dengan 6. Dapat X-nya 3. Berarti pernyataan 1 salah. Oke. Jelas? Dah, sekarang kalau X-nya tahu 3. Ya, X-nya tahu 3. Pernyataan 2. Kita buktikan. Katanya apa? Y-nya itu 2 jika A-nya 1. Oke, masukin ke persamaan 2 ya. Masukin ke persamaan 2. Mana persamaan 2?
X min Y sama dengan A. Kita ganti ya. X-nya tadi sudah dapet. A-nya kita masukin 1. Bener nggak Y-nya 2? Pindah ruas, pindah ruas. Oh iya benar. Berarti pernyataan 2 benar. Kalau Y-nya 2, itu kalau A-nya diganti 1. Ya nggak? A-nya diganti 1, maka hasilnya Y-nya 2. Betul. Paham nggak? Karena kan Excel kita juga udah punya. Oke. Kak, kenapa nggak ke persamaan 3? Yang ada A kan persamaan 2. Ngapain masukin ke persamaan 3? Ngapain masukin ke persamaan 1? Jelas? Dah, pernyataan 3. X tambah Z itu 5. X tambah Z. Benar salah? Oke. X-nya kan 3. Maka dapat dong Z-nya 2. Betul salah? Kalau A-nya bukan 0 gitu ya. Gimana gimana? X tambah Z katanya 5. Benar salah nih X tambah Z. Z-nya kita nggak tahu ya. Ya, apakah Z-nya 2 nih? Kalau A-nya bukan 0 gitu. Oke. Nah, kan tadi ini pernyataan apa? Mana saja yang bernilai benar? Berarti ini tentang ini ya 1 2 3 A, 1 3 B gitu ya. Gitu. Kalau kayak begini udah 1 salah pasti 3 juga salah. Ya enggak? Jadi ini kita nggak bisa tentuin. Ya enggak? X tambah Z itu 5. Kita nggak bisa nentuin. Yang kita bisa dapetin kan cuma dapet X-nya doang. Ya enggak? Kalau X-nya 3, nah kalau masukin ke persamaan 1 bisa aja sih. Coba ya kita masukin ke persamaan 1 nih. Ini kan kita suruh buktikan ya ini benar apa salah. Oke, pernyataan 1 jadi apa? Pernyataan 1. 2X ya. X-nya diganti 3, berarti 6 min Y min Z sama dengan 1. Berarti kita dapat Y tambah Z sama dengan 5. Dari persamaan 1 diganti X-nya, kita cuma dapat Y tambah Z. Itu sesuai sama persamaan 3, ya enggak? Gitu. Karena Y-nya nggak tahu, maka Z-nya pun kita nggak tahu. Kenapa Y-nya nggak tahu? Karena A-nya dalam bentuk bisa siapa saja. Ini nggak berhubungan sama yang 2 ya. Ini kan kalau dikasih tahu 2 itu kalau A-nya 1. Kak, A-nya 1 Kak. Ya, sebenarnya belum tentu itu kalau buat pernyataan 2. Makanya pernyataan 3 kalau ditanya R tambah T sama dengan 5 benar apa salah tergantung A-nya. Ini katanya apa? Jika A-nya nggak 0. Artinya apa? Oh, A-nya nggak 0. Kalau A-nya nggak 0 berarti bisa siapapun dong. Yang jelas A-nya nggak boleh 0. Ya nggak? Kalau A-nya bukan 0 berarti A-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kalau A-nya 1, maka dapat Y-nya berapa? Tadi dapat Y-nya 2 dari pernyataan 2 ya kan? Kalau Y-nya 2, maka dapat X-nya berapa? X-nya berapa? Z-nya. Y tambah Z sama dengan 5. Y-nya diganti 2. Paham nggak? Maka dapat Z-nya 3. Maka benar nggak kalau X tambah Z itu 5? Salah, ya nggak? X-nya kan 3. 3 tambah 3 sama dengan 5. Salah, ya nggak? Gitu. Paham? Begitu juga yang ini, begitu juga yang ini. Pasti salah. Ini tadi pernyataan 2 benar ya? Oh, oke, oke. Ini sih kalau nanti di UTBK, kan biasa ya kalau pilihan gandanya A-nya adalah 1, 2, 3, B-nya 1, 3, C-nya 2, 4, D-nya 4 aja, ya nggak? E-nya semua benar ya kan? Kalau 1 salah, 2 udah benar, udah otomatis 2 dan 4, gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah dibuktiin aja, udah biar cepat. Oke, aman. Lanjut. Tentang persamaan linier.
Bingung nggak? Bingung nggak? Lanjut nih, coba yuk. Kalau tadi, nah, ada variabel yang nggak diketahui lagi, itu si A. Kalau ini komplit. Nah, oke. Ini day hari pertama. Ini day ketiga kalau nggak kedua. Gitu. Tapi dibikin simpel aja. Satu salah ya dua benar udah otomatis gitu. Walaupun dibikin bingung variabel A-nya nggak ada. Kalau ini komplit. Oke. Sama aja kayak tadi. Berarti X-nya itu A, Y-nya itu B, Z itu C. Dah. Boleh ininya semua dimisalkan atau ininya diganti. Ini bisa diganti jadi 3X tambah 2Y sama dengan min 8. Bener apa salah gitu. 2Z sama dengan min 1. Ini adalah 4Z sama dengan 3X tambah 10. Oke, mana yang benar? Dari mana kita bisa dapat X, Y, Z? Bisa dapatnya dari mana aja nih? 3X tambah 2Y sama dengan min 8. Lihat nih. Dari pernyataan satu aja udah kelihatan. Tuh, cuma dilihat doang, ya nggak? Salah, ya nggak? Paham? Lihat pernyataan 2. Y tambah 2Z sama dengan min 1. Benar salah? Lihat dari mana? Dari persamaan 2. Tinggal diapain? Dibagi 2. Ya nggak? Semua dibagi 2 jadi apa? Y plus 2Z sama dengan min 1. Berarti pernyataan 2 betul. Paham? Lanjut. 4Z sama dengan 3X tambah 10. Kalau ini pertanyaan yang tentang 1, 2, A gitu ya. Nah, ini yang agak bedaan kan. Karena cuma 3 pernyataan. Sekarang nyari pernyataan 3. Nyari pertanyaan dari gini aja, dari persamaan 1 sama persamaan 2 kita tulis dulu. Kita apain? Kita jumlahin. Ini sama-sama 2Y. Saya tulisnya biar enak nih, lihat nih. Kalian tulisnya gini aja ya biar nggak bingung. Sama dengan 8, Z-nya nggak ada ya. Terus ditambah 4Z nih persamaan 2 sama dengan min 2. Kita kurangin. Nah ini hati-hati ya. Kalau dikurang, jadinya apa? 3X dikurang nggak ada tetap 3X. 2Y dikurang 2Y habis. 0 dikurang 4Z jadi min 4Z. Hati-hati nih. 8 dikurang min 2 jadinya 6. Jadinya 10 ya, maaf. Dah. Benar salah? Benar. Coba aja. Benar apa salah? Salah ya. Ini kalau kita pindah ruas apa? 3X, Z-nya pindah ruas jadi 4Z. 10-nya pindah ruas jadi min 10. Sama atau enggak? Beda ya. Ini 10, ini min 10. Berarti pernyataan 3 salah. Jadi hanya 2 yang benar. Paham nggak? Kejelian mata untuk yang mana yang dieliminasi. Paham? Tapi untuk soal nomor 1 sama nomor 2 selesai. Pernyataan 1 sama dengan persamaan 1. Pernyataan 2 sama pernyataan 2, cuman dibagi. Paham? Lanjut. Oke, tentang barisan dan deret. Oke, lihat barisan dan deret. Jadi katanya bilangan real. Bilangan real dari U1, U2, lalala. Nah, UN plus 1 sama dengan 8 min 2 UN. Ini tergantung kita, ini formulanya ya, bisa kita ganti-ganti nih. Tapi diketahui nih, kita tulis dulu deh. Ini diketahui nih, U2 sama dengan 2. Artinya apa? Kalau U2 itu kita ganti 2 ya. Dengan cara apa? Dengan cara N-nya kita ganti 2 aja semua.
Jadinya apa? U3. 2 kali U2. U2-nya berapa? 2. Paham nggak? Jelas nggak? Mau tulis dulu. Biar nggak bingung, Kak, tulis. Oke. N-nya diganti 2 ya. N-nya diganti 2 jadi apa? 2 tambah 1 jadi 3 ya. Jadi U3. U2. U2-nya adalah 2. Kan dikasih tahu di soal. Jadi kita dapat U3-nya itu adalah 8 kurang 4. Jadi 4. Berarti pernyataan 2 betul. Kita gimana caranya mau nyari tahu U1, Kak? Sama, masukin ke sini. Tapi N-nya kita ganti dengan 1. Ya, jadinya apa? U1 tambah 1 jadi 2. 8 dikurang 2 kali U1. Ya enggak? Terus U2 sama dengan berapa U2-nya? U2-nya kita ganti jadi 2 ya. Nah, ini kita ganti 2 nih. U2-nya 2. 8 dikurang 2 kali U1-nya bisa dapat. Jadi 2U1 sama dengan 6 ya. 8 kurang 2. Jadi U1-nya adalah 3. Paham? Maka pernyataan 1 salah. Harusnya ganjil. Oke. Pernyataan 3. U100 merupakan bilangan positif. Oke. Berapa? U1. Dah, berarti U100 sama dengan bilangan positif. Benar salah? Oke. Tadi kita dapat U1 berapa? 3. U2 berapa? U2 adalah 2. U3 adalah berapa? 4. U4 gimana? N-nya kita ganti 4 sekarang ya. N-nya kita ganti 3. Jadi apa? U4 sama dengan, kesini juga ya tetap ya. N-nya diganti 3. Jadinya U4 sama dengan 8 dikurang 2 kali U3. Berapa U3-nya? 4. Maka 0. U5. Gimana nyari U5? N-nya kita ganti 4. Jadinya U5 sama dengan 8 dikurang 2 kali U4. Ya, U4-nya berapa tadi? U4 0. Jadi 8. U6. Gimana? N-nya kita ganti 5. Jadinya U6 sama dengan 8 dikurang 2 kali U5. U5 berapa? 0. U5-nya 8 ya. Maka jadinya 0. Paham nggak? U5-nya 2 kali 8. Maaf, 2 kali 8. Jadi min 8 ya. Nah, min 8. U7. Nah, maksudnya biar kelihatan polanya. Pertanyaannya U100 itu bilangan positif benar salah gitu. Lihat nih. U4 tuh. U8. Lanjut. Kalau belum kelihatan polanya. N-nya kita ganti 6. Jadi apa? U7 sama dengan 8 dikurang 2 kali U6. Siapa U6-nya? U6-nya min 8. Jadinya 8 tambah 16, 24. Jadi ini 24. N-nya sekarang kita ganti 7. U8 sama dengan 8 dikurang 2 kali U7. U7-nya 24. Berarti minus. Ya enggak? Minus berapa tuh? Nah, udah kelihatan tuh. U8, U6, U4 lama-lama makin minusnya makin besar ya. Berarti U100 pasti apa? Pasti bilangan negatif. Itu. Berarti pernyataan 3 salah. Ya, lagi pula ini kan juga tentang 123A, 13B gitu ya. Nah, udah otomatis sebenarnya deh kalian gak usah nyari ya. Kalau 1 salah udah otomatis 3 salah. Ya enggak? Ini untuk ngebuktiin aja karena belajar. Oke. Pernyataan 4. UN merupakan bilangan kelipatan 8 untuk N-nya 4. Lebih besar pada 4. Berarti Pak, U5, U6, U7, U8. Siapa U5-nya? 8. U6-nya min 8. U7-nya 24. U8-nya berapa nih? Coba kalau kita 8 dikurang 48 ya. Berarti min 40. Oh. Otomatis kelipatan 8 nggak nih semua? Bisa dibagi 8 nggak? Iya, gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.
Salam jagomat. Jagomat, jagomat.